Selanjutnya saya akan membacakan materi kedua, yaitu komputasi awan atau cloud computing. Yang pertama, definisi komputasi awan. Yang pertama, sederhananya, cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui sebuah internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada menyimpan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau sebuah handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file selama Anda memiliki internet akses ke sebuah internet. Cloud computing bisa bersifat publik atau privat. Public cloud menyediakan layanannya secara publik di internet, sementara di lain sisi private cloud hanya menyediakan layanannya ke orang-orang tertentu saja. Selanjutnya, tujuan komputasi awan. 1. Efisiensi awan. Komputasi awan dapat mengurangi biaya operasional dan modal perusahaan. Dengan komputasi awan, perusahaan tidak perlu membeli perangkat keras tambahan untuk meningkatkan kapasitas saat permintaan meningkatan. Yang kedua itu fleksibilitas dan skalabilitasnya. Komputasi awan memungkinkan perusahaan menyesuaikan sumber daya yang dibutuhkan sesuai target. Perusahaan juga dapat meningkatkan kapasitasnya saat ada lonjakan permintaan atau penurunkan saat kebutuhannya berkurang. Yang ketiga itu ramah lingkungan. Dengan beralih ke komputasi awan, bisnis dapat mengurangi konsumen energi dan jejak karbon hingga 90%. Selanjutnya, fungsi cloud computing atau komputasi awan. Yang pertama itu menawarkan kemudahan skalabilitas. Artinya, ketika sebuah data perusahaan yang perlu disimpan semakin banyak, maka diperlukan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dan lebih. Jika penyimpanan dilakukan dengan menggunakan server pribadi atau komputer. Manfaat komputasi awan. 1. Penghematan biaya. Contohnya hanya menggunakan penyimpanan data. Jadi hanya membayar sesuai dengan besarnya penyimpanan yang kamu gunakan dan biaya transfer data jika ada. 2. Keamanan. Contohnya menggunakan layanan untuk mendeploy aplikasi. Sebagai penyediaan layanan komputasi awan, mereka akan memastikan pihak luar tidak bisa mengacak-acak aplikasi kamu atau mengubah aplikasi seseorang secara sembarangan. Namun diperlu memastikan tidak ada celah dalam aplikasi. 3. Meningkatkan kolaborasi. Contohnya berkolaborasi dengan menggunakan layanan cloud untuk membuat dokumen secara bersamaan. Secara umum itu termasuk salah satu layanan komputasi awan. Secara spesifik itu termasuk pada bagian SaaS atau Software as a Service. 4. Memudahkan pembaruan perangkat lunak. Contohnya mengaktifkan pembaruan sistem basis data ke versi Minon sehingga akan sangat membantu sebagai solusi jika ada bug yang mungkin terjadi pada versi sebelumnya. Banyak hal lainnya yang bisa kamu automasi sehingga memudahkan dalam pembaruan perangkat lunak. Suatu syarat yang diperlukan untuk dapat dikategorikan komputasi awan ada 5, yaitu 1. On-demand self-service. Penggunaan layanan harus bisa mengelola sumber daya komputasi secara mandiri
dan memiliki kontrol dalam hal pengadaan dan pengelolaan sumber daya komputasi tanpa memerlukan persetujuan atau bantuan dari pihak penyedia layanannya. Next akan dibaca oleh Muhammad Faiz. Baik, 2. Board Network Access. Sumber daya komputasi harus dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat. Pengguna dapat berhubung dengan sumber daya komputasi melalui berbagai jenis perangkat dan berbagai jenis konektivitas jaringan. 3. Resource pooling. Layanan cloud computing akan bermuara pada data center atau pusat data. Pada pusat data merupakan bangunan fisik di mana sumber daya komputasi dikumpulkan, dikelola, dan dikonfigurasikan sehingga bisa menjadi pondasi dari layanan cloud computing yang diberikan. 4. Rapid elasticity. Kemampuan sumber daya komputasi untuk secara cepat dan otomatis menyesuaikan kapasitasnya sesuai dengan perubahan permintaan dari pengguna. Dengan kemampuan ini, maka akan memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah meningkatkan atau mengurangi kapasitas sumber daya komputasi secara instan, sesuai dengan fluktuasi kebutuhan beban komputasi. 5. Mesh root service. Kemampuan untuk mengukur dan memantau penggunaan sumber daya komputasi secara menyeluruh. Proses ini melibatkan fungsi pemantauan, kontrol, dan juga pelaporan penggunaan sumber daya komputasi. Pengguna bisa mengakses fungsi tersebut setiap saat, sehingga bisa mengetahui biaya penggunaan dan prediksi biaya lapangan dan sumber daya komputasi yang digunakan. Pengguna layanan cloud computing bisa melakukan hal tersebut melalui dashboard atau antara muka berbasiskan web yang disediakan oleh penyedia lapangan cloud computing. Dan terus karakteristik utama komputasi awan. Skalabilitas elastis komputasi awan dapat meningkatkan atau menurunkan alokasi sumber daya secara otomatis sesuai permintaan. Misalnya, jika aplikasi web mengalami peningkatan lalu lintas, maka lebih banyak server dapat dibuat untuk menyediakan lapangan tersebut. Layanan mandiri sesuai permintaan. Pengguna dapat mengakses sumber daya sesuai kebutuhan tanpa perlu berinteraksi dengan penyedia layanan. Akses jaringan yang luas. Pengguna dapat mengakses sumber daya komputasi dari berbagai perangkat dan lokasi selama tersedia koneksi internet. Pengumpulan sumber daya. Pengumpulan sumber daya meningkatkan efisiensi. Layanan terukur. Layanan terukur memberikan transparansi biaya dan arsitektur multi penyewa. Beberapa pengguna berbagi infrastruktur fisik yang sama, namun data setiap pengguna diisolasi untuk memastikan keamanan dan privasi. Dan baik, saya akan memberikan materi selanjutnya, yakni pada Syahrul Sam. Sekian. Layanan komputasi awan. Hal yang berkaitan dengan komputasi awan. 1. Layanan streaming. Yang dimana layanan streaming di sini ada layanan streaming berbayar seperti Netflix dan Spotify. Yang kedua, layanan komunikasi.
layanan komunikasi yang menggunakan komputasi awan seperti Gmail, Google Chat, Slack, Microsoft Teams, atau Zoom. Yang ketiga itu layanan produktivitas online. Layanan produktivitas online yang menggunakan komputasi awan. Yang keempat ada layanan email. Layanan email yang menggunakan komputasi. Infrastruktur komputasi awan. Komponen infrastruktur komputasi awan itu yang pertama perangkat keras atau biasa disebut hardware. Hardware atau perangkat keras dalam cloud computing merupakan sebuah basis untuk membangun sebuah infrastruktur cloud yang berfungsi untuk menyimpan semua kode dan fungsi pada sistem yang akan dibuat. 2. Perangkat jaringan. Jaringan adalah komponen yang sangat penting untuk membangun sebuah sistem penyimpanan berbasis cloud. Jaringan berfungsi sebagai transmisi dan media komunikasi untuk menghubungkan beberapa device yang digunakan menjadi satu. Yang ketiga, storage. Storage merupakan komponen yang digunakan untuk menyimpan data. Penyimpanan data pada sistem cloud computing biasanya dilakukan secara online dengan menggunakan media server virtual. Sistem seperti ini akan memudahkan penggunaan dalam menggunakan layanan cloud untuk menambah atau menghapus data tanpa perlu menyediakan hardware tambahan seperti hard disk atau SSD. 4. Server. Server berfungsi untuk memberikan layanan tertentu kepada perangkat jaringan serta sebagai pusat informasi mengenai sistem cloud computing yang digunakan. Melalui server, Anda dapat mengatur semua aktivitas pada sistem cloud computing. Server biasanya dilengkapi dengan prosesor yang bersifat scalable seperti RAM yang berukuran besar. 5. Alat virtualisasi. Alat virtualisasi pada cloud computing meliputi virtualisasi user, desktop, dan penyimpanan aplikasi. Alat virtualisasi menggunakan sumber data secara online sehingga dapat membuat sistem cloud computing menjadi makin lincah dan efektif. Layanan komputasi awan. 1. Infrastruktur as a service atau biasa disingkat IaaS adalah layanan cloud computing yang menyediakan akses kepada infrastruktur sumber daya komputasi yang mendasar seperti server, storage, jaringan, mesin virtual atau biasa disebut virtual machine. Yang kedua itu platform as a service atau biasa disingkat PaaS adalah layanan cloud computing yang telah dikonfigurasikan secara khusus sebagai lingkungan untuk menjalankan aplikasi yang dibuat oleh para pengembang perangkat lunak. Umumnya lingkungan tersebut akan mendukung aplikasi berbasiskan web atau biasa disebut web application. Yang ketiga itu software as a service atau biasa disingkat SaaS. Layanan adalah layanan cloud computing yang menyediakan aplikasi perangkat lunak yang lengkap dan siap pakai sebagai sebuah layanan. Penggunaan dapat mengakses dan menggunakan aplikasi ini melalui internet tanpa perlu menginstal atau menjalankan perangkat lunak di perangkat lokal. Saya akan menjelaskan development model layanan cloud computing. Yang pertama itu public cloud merupakan layanan computing yang dibangun dan ditunjukkan untuk melayani masyarakat umum. Semua orang bisa mendaftar dan menggunakan selama mereka terhubung dengan internet. Contoh layanan public cloud ini antara lain Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform atau GCP, dan berbagai cloud provider yang ada di Indonesia. Yang kedua itu private cloud merupakan layanan cloud computing yang dibangun dan ditunjukkan untuk melayani secara eksekutif
suatu organisasi tertentu. Sumber daya komputasi ini hanya bisa diakses dan digunakan oleh orang-orang dalam organisasi tersebut. Organisasi tersebut bisa membangun layanan cloud computing secara mandiri, atau bisa juga menggunakan penyediaan layanan cloud computing dari pihak lain. Namun sumber daya yang diperlukan dikonfigurasikan secara khusus hanya melayani organisasi tersebut. Dan yang ketiga itu community cloud. Community cloud merupakan model di mana infrastruktur cloud dibagi dan digunakan oleh beberapa organisasi yang memiliki kepentingan, kebijakan, dan keamanan yang serupa atau berbagai kebutuhan bisnis tertentu. Sumber daya cloud ini dapat dikelola bersama oleh organisasi-organisasi dalam komunitas yang sama atau penyediaan layanan cloud khusus melayani komunitas tertentu. Dan yang keempat, hybrid cloud. Hybrid cloud adalah model yang menggabungkan dua atau lebih deployment model cloud yang berbeda seperti public cloud, private cloud, ataupun community cloud menjadi satu lingkungan yang terintegrasi. Penggunaan hybrid cloud memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan kelebihan dari masing-masing model seperti keamanan dan kontrol dari private cloud serta skalabilitas dan elastis dari public cloud. Sekian dari materi kompetisi awan. Terima kasih.